Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salkan Sabita dari kelas 11 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang induksi matematika. Nah, secara umum notasi sigma itu N sigma K sama dengan 1, UK sama dengan U1 ditambah U2 ditambah titik-titik plus UK. Buat keterangannya, 1 itu sama dengan batas bawah, N itu batas atas, K itu indeks, dan UK itu suku umum. Nah, di sini ada soal yaitu tentukan nilai 6 sigma I sama dengan 2, 2I plus 3. Nah, cara penyelesaiannya itu dengan cara mengganti I dengan angka batas bawah sampai batas atas. Nah, misalnya batas bawahnya itu 2 dan batas atas itu 6, berarti ganti angka dengan 3, 4, 5, dan 6. Nah, misalnya itu 2 dikali 2 ditambah 3 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 ditambah 2 dikali 4 ditambah 3, 2 dikali 5 ditambah 3, dan 2 dikali 6 sama dengan ditambah 3. Nah, hasil itu 7, 9, 11, 13, dan 15. Nah, itu ditambah dan hasilnya jadi 55. Nah, selanjutnya itu ada menentukan pola bilangan. Di sini ada soal yaitu terdapat suatu barisan matematika dengan pola 1, 3, 5, maka berapa suku ke-10? Nah, di sini tuh ada rumusnya yaitu UN ditambah A plus dalam kurung N-1 dalam tutup kurung dikali B. Nah, 1, 3, 5 itu berurutan yaitu suku 1, suku 2, suku 3, dan seterusnya. Nah, cara mencari A itu biasanya merupakan suku pertama. Jadi suku pertama itu A-nya itu 1 karena suku pertama itu 1. Nah, untuk menentukan B-nya itu tinggal dikurang, yaitu contohnya U3 dikurang U2 sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi B-nya itu 2. Nah, setelah itu tinggal dimasukkan ke rumusnya yang UN ditambah A plus N-1 dikali B. Jika mencari suku ke-10 berarti N itu sama dengan 10. Jadi U10 ditambah 1 dalam kurung ditambah dalam kurung 10 min 1 dikali B. Jadi 1 tambah 9 kali 2. Jadi 1 ditambah 18 sama dengan 19. Nah, di sini ada contoh lain yaitu misalnya kalau A sama B-nya belum diketahui dan suku pertamanya juga nggak ada. Nah, cara menyelesaikannya itu misalnya seperti ini, ada contoh. Jika barisan memiliki U2 sama dengan 7, U6 sama dengan 19, maka tentukan U20. Nah, yaitu jadi U2 ini sama dengan A plus B, dan seterusnya. Jadi misalnya U2 sama dengan A plus B, dan U3 itu berarti A plus 2B. U4 sama dengan A plus 3B, U5 A plus 4B, U6 A plus 5B, dan seterusnya. Cara menyelesaikannya kita mengeliminasi. Misalnya U2 sama dengan A plus B yang tadi sudah dibilang, A plus B sama dengan 7 ya, karena yang diketahuinya itu hanya U2 dan U6. Jadi kita masukkan U2 dan U6. Yang U2 nya itu A plus B sama dengan 7, yang U6 itu A plus 5B sama dengan 19. Nah, itu tinggal dieliminasi, A nya dicoret, lalu 1 dikurang 5B jadinya min 4B, dan 7 dikurang 19 jadi min 12, jadinya min 4B sama dengan min 12. Nah, lalu min 4B nya itu dipindah, jadinya dibagi, jadi min 12 dibagi min 4 sama dengan 3, jadi B nya itu dapat 3. Nah, setelah ketemu B nya berarti kita tinggal mencari A nya. Nah, berarti kita tinggal memasukkan atau mensubstitusikan ke dalam satu persamaan. Misalnya U2 sama dengan A plus B, berarti kita tinggal masukin B-nya yang udah kita dapetin tadi. Misalnya U2 sama dengan A plus 3 sama dengan 7. Nah, 3-nya itu dipindahkan. Nah, yang tadinya plus jadinya min. Jadi A sama dengan 7 min 3 sama dengan 4. Jadi A-nya udah ketemu 4. Nah, setelah itu karena yang ditanya U20, jadi kita hanya perlu memasukkan A dan B-nya. Nah, karena U20 jadinya sama dengan A plus 19B. Nah, kita tinggal masukkan nih
A-nya itu tadi 4, B-nya itu 3, berarti tinggal dimasukin 4 tambah 19 dikali 3, jadinya 4 tambah 57, jadinya hasilnya 61. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kala Putra dan Kalista dari kelas 11 MIPA 2. Berikut ini contoh pembahasan soal tentang penerapan induksi matematika pada barisan bilangan. Soalnya, suku ke-91 dari pola barisan 5, 7, 9, 11, 13 adalah. Pertama-tama kita masukkan dulu pola bilangan atau barisan bilangan yang seperti di soal. Ada 5, 7, 9, 11, dan 13. Kemudian kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. A atau suku pertama ada angka 5, nilai beda atau selisihnya itu U2, nilai U2 dikurang U1, yaitu 7 dikurang 5 sama dengan 2. Kita tulis ulang rumusnya. Dengan nilai A atau suku utamanya tadi 5 ditambah nilai N-nya 91, karena kita mencari suku ke-91, dikurang 1 dikali 2, kemudian 5 diturunin ditambah 91 dikurang 1 sama 90, dan nilai 2-nya diturunin juga. Nilai 5 diturunin lagi ditambah 90 dikali 2 sama dengan 180, kita jumlah 180 ditambah 5 sama dengan 185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabi Fatih Halim. Saya akan menjelaskan apa itu pembuktian induksi matematika. Induksi matematika memiliki 3 langkah, yaitu yang pertama menunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, asumsikan Pn benar untuk N sama dengan K. Dan yang terakhir, tunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Berikut saya memberikan contoh untuk pembuktian induksi matematika. Sebagai contoh, saya menggunakan soal dengan isi sebagai berikut. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya tambah 2n-1 sama dengan n kuadrat. Bagaimana cara saya menjawabnya? Saya akan menjabarkannya di box ini. Yang pertama, kita menggunakan N sama dengan 1. Jadi setiap huruf N di soal kita ganti dengan angka 1. Dimana soalnya sudah ada rumusnya, yaitu 2n-1 sama dengan n kuadrat. Jadi 2n-1 kita ganti menjadi 2 dikali 1 min 1 sama dengan n kuadrat kita ganti jadi 1 kuadrat, dan hasilnya menjadi 1 sama dengan 1. Jadi jika hasilnya memiliki besaran yang sama atau angka yang sama, kita nyatakan benar. Selanjutnya yang di poin B, N sama dengan K, kita asumsikan di setiap soal yang ada huruf N-nya kita ganti dengan K. Di soal kita yang ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2n-1 sama dengan n kuadrat. Kita ganti setiap huruf N-nya menjadi huruf K, menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 tambah titik-titik tambah 2k min 1 sama dengan k kuadrat. Oke, kita cari yang terakhir. 1 ditambah, kita masukkan soalnya kembali, 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik ditambah 2k min 1. Itu yang di atas. Oke, terus sama dengan 2 ditambah k plus 1 dikurang 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. Kita turunkan 2k plus 1, kita ganti dengan yang k kuadrat di poin B, yaitu menjadi k kuadrat. Kita turunkan k kuadrat ditambah, kita taruh di bawah 2k min 1 karena hasilnya sama, karena telah dijelaskan di poin B. Terus jadi k kuadrat tambah 2 ditambah k plus 1 dikurang 1 sama dengan k tambah 1 kuadrat. Kita turunkan lagi menjadi k2 ditambah 2k ditambah 2 min 1 sama dengan k kuadrat tambah 2k tambah 1. Kita tambahkan di ruas kiri ada 2 dikurang 1 menjadi 1. Dan K2 kita turunkan, 2K kita turunkan, tambah 1. Jadi K2, 2K tambah 1. Dan di ruas kanan kita turunkan semua saja menjadi K2 tambah
2K tambah 1. Di ruas kanan dan kiri memiliki hasil yang sama, yaitu K kuadrat tambah 2K tambah 1. Jadi soal ini terbukti benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dari 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan penerapan induksi matematika pada pola bilangan. Kita pakai contoh soal yang ini. Di situ ada suku pertama yaitu 1, suku kedua 3, suku ketiga 5, dan seterusnya. Rumusnya buka kurung 2n dikurang 1 tutup kurung sama dengan n kuadrat. Di sini kita diminta untuk menentukan A. Formula pada bilangan tersebut, B. Suku ke-70, C. Jumlah suku ke-70. Kita jawab poin A dulu. Kita diminta untuk menentukan formula pola bilangan. Di sini ada suku pertama itu 1. Suku pertama kita anggap A, jadi A sama dengan 1. Untuk mencari B-nya, kita bisa cari dengan suku kedua dikurang suku pertama. Suku kedua ada 3. Dan suku pertama ada 1, jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kita lanjut ke poin B. Kita diminta untuk mencari suku ke-70. Kita pakai rumus UN sama dengan A plus buka kurung N dikurang 1 tutup kurung B. A di sini ada 1 plus N itu 70 dikurang 1 dan B itu 2. Jadi 1 ditambah 70 dikurang 1 sama dengan 69 dikali 2. Sama dengan 1 ditambah 138 sama dengan 139. Jadi untuk poin B hasilnya adalah 139. Untuk poin C, di sini kita pakai rumus SN sama dengan N per 2 buka kurung 2N kurang 1 sama dengan tutup kurung. Karena di soalnya udah ada rumusnya, jadi kita pakai buka kurung yang itu. Nah, N di sini itu 70, jadi S70 sama dengan 70 per 2, buka kurung, 2 dikali N dikurang 1, tutup kurung. Sama dengan 70 dibagi 2 sama dengan 35, 2 dikali 70 sama dengan 140 dikurang 1. 140 dikurang 1 sama dengan 139, dikali 35 hasilnya itu 4.869. Jadi untuk poin B itu hasilnya 4.869. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Amelia dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan induksi matematika dalam keterbagian. Di sini terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu tunjukkan bahwa Pi dalam kurung N benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, asumsikan bahwa Pi dalam kurung N benar untuk N sama dengan K. Yang ketiga, tunjukkan bahwa Pi dalam kurung N benar untuk N sama dengan K plus 1. Dan di sini ada contoh soal, yaitu contoh soal sebagai berikut. Buktikan bahwa 3 pangkat N dikurang 1 sama dengan 2. Di sini kita akan menerangkan langkah yang pertama, yaitu tunjukkan bahwa Pi dalam kurung N benar untuk N sama dengan 1. Jadi di sini kita tulis soalnya, yaitu 3 pangkat N dikurang 1 sama dengan 2. Jadi di sini N-nya kita ganti dengan angka 1. Jadi yaitu 3 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 2. 3 pangkat 1 itu hasilnya kan 3. Jadi di sini kita tulis 3 dikurang 1 sama dengan 2. 3 dikurang 1 itu kan hasilnya 2. Jadi di sini kita tulis 2 sama dengan 2. Dan untuk langkah yang pertama di sini hasilnya 2 sama dengan 2. Dan terbukti itu benar. Dan yang kedua yaitu asumsikan bahwa Pi dalam kurung N benar untuk N sama dengan K. Jadi di sini kita tulis soalnya, yaitu 3 pangkat N dikurang 1. Jadi N-nya di sini kita ganti dengan K. Jadi 3 pangkat K dikurang 1 sama dengan 2. Misal kita asumsikan bahwa 3 pangkat K dikurang 1 sama dengan 2M. M yang dimaksud di sini adalah bilangan bulat positif. Jadi kita tulis di bawahnya yaitu 3 pangkat K dikurang 1 sama dengan 2M. Dan terbukti benar. Lalu selanjutnya yang terakhir itu tunjukkan bahwa Pi dalam kurung N benar untuk N sama dengan K plus 1. Di sini kita tulis soalnya yaitu 3 pangkat N dikurang 1. Jadi di sini N-nya kita ganti dengan K plus 1. Jadi 3 pangkat K plus 1 dikurang 1. Jadi sama dengan, karena di sini
angka yang sama-sama 3, jadi kita pecahkan menjadi 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1 dikurang 1. Lalu kita tulis di bawahnya yaitu 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1 minus 3 plus 3 dikurang 1. Kenapa di sini ada minus 3 dan plus 3? Jadi di sini saya menggunakan angka pembantu yang hanya digunakan sebagai bentuk saja. Apabila kita operasikan minus 3 plus 3 hasilnya 0. Jadi di sini di bawahnya 3 pangkat K dikali 3 minus 3 plus 3 minus 1. Kenapa yang tadinya 3 pangkat 1 menjadi 3? Karena hasil dari 3 pangkat 1 itu kan 3. Jadi 3 pangkat K dikali 3 minus 3 plus 3 minus 1. Jadi di bawahnya ada 3 dalam kurung 3 pangkat K minus 1 plus 2. Kenapa di sini bisa ada dalam kurung 3 pangkat K minus 1? Karena 3 dikali 3 pangkat K itu hasilnya 3K. Jadi kita menggunakan asumsi yang tadi ya. Jadi 3 pangkat K minus 1 itu yang tertera di asumsi itu kan hasilnya 2M. Jadi kita ganti 3 pangkat K minus 1 menjadi 2M. Jadi di situ tertulis 3 dalam kurung 2M plus 2. Jadi di bawahnya jadi di bawahnya kita tulis 2 dalam kurung 3M plus 1 habis dibagi 2. Kenapa diubah yang tadinya 3 dalam kurung 2M plus 2 menjadi 2 dalam kurung 3M plus 1 agar lebih mudah dibagi. Dan terbukti bahwa hasilnya benar.